Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kita patut ucapkan syukur kepada Tuhan karena kasih setianya kepada kita sungguh luar biasa. Bukan hanya Ia menciptakan kita sebagai manusia yang berakal budi dan bisa menimbang dengan hati dan berpikir dengan otak yang diberikan kepada kita, tetapi terlebih dari itu, setelah kita jatuh ke dalam dosa, Ia menyediakan jalan bagi kita untuk menyelesaikan dosa. Bahkan Ia menyelesaikan dosa kita, yaitu Yesus Kristus datang, disalibkan untuk menanggung semua dosa kita. Dan pagi hari ini pembahasan Alkitab kita, Through the Bible, atau menelusuri Alkitab, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Kita tiba di Markus pasal yang terakhir, yaitu Markus pasal yang ke-16. Mari sebelum membacanya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan-Mu, kasih setiamu, keselamatan dari-Mu. Pagi ini kami ingin membahas lagi firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati, agar kami dapat memahaminya sesuai dengan yang diinginkan oleh Engkau, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang menuliskan kitab ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Pak Alkitab buku akan membacanya untuk kita dari ayat 1 hingga ayat 8 terlebih dahulu. Markus 16. Markus pasal 16 ya. Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8, silakan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita untuk pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitahukan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat pasal 16 mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 1 berkata bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, itu maksudnya Maria yang pernah menjadi ibu Yesus, serta Salome yang membeli rempah-rempah ya, untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, sesudah lewat hari Sabat, hari Sabat mana yang dilewatin? Hari Sabat yang sebenarnya adalah hari Kamis, hari Paskah, yang 1 tahun 1 kali, yang bisa jatuh di hari Senin kah, hari Selasa kah, dan tahun itu jatuh pada hari Kamis. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus sebenarnya disalibkan pada hari Rabu. Dan Rabu menjelang Kamis, karena orang Yahudi pergantian harinya itu adalah sore hari, yaitu hari Kamis itu mulai jam 6 lewat sore dari hari Rabu itu sudah masuk hari Kamis. Jadi jelas-jelas bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu. Hari Kamis itu adalah hari Paskah atau hari tanggal 15 Abib ya, atau 15 Nisan. Itu adalah hari di mana mereka tidak boleh bekerja, mereka harus beristirahat. Nah, lewat hari Sabat berarti hari Jumat.
Hari Jumat mereka pergi belanja, ya, membeli rempah-rempah dan kemudian mengolahnya. Nah, kemudian hari Sabtu atau Jumat sore lewat, hari Sabtu itu sudah hari Sabat rutin, yaitu tiap minggu sekali punya hari Sabat. Dan lewat hari Sabtu, hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit tidak bisa bergeser. Tuhan Yesus bangkit itu adalah hari pertama. Sudah jelas-jelas Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama. Jadi penetapan sebenarnya hari Jumat itu sebagai hari Tuhan Yesus disalib itu salah, ya. Jadi yang benar adalah hari Rabu, sehingga Alkitab tidak bertentangan, di mana di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40 dikatakan Tuhan Yesus akan ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi Tuhan Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ya, betul sekali kalau Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu. Sebab Rabu sore jam 6, ya, itu masuk ke dalam kubur, sampai Kamis sore jam 6, 1 hari 1 malam. Kemudian sampai Jumat sore jam 6, 2 hari 2 malam. Kemudian sampai Sabtu sore jam 6, 3 hari 3 malam. Nah, Sabtu sore sesudah jam 6 itu sudah hari pertama. Itu sudah hari Minggu. Jadi Tuhan Yesus bangkit, ya. Nah, murid-murid baru menyadari dia bangkit tentu setelah, ya, orang-orang mereka mengunjungi kubur, yaitu pada wanita tadi itu. Akhirnya mereka mengunjungi kubur subuh-subuh. Mereka mengunjungi kubur subuh-subuh itu mungkin, ya, sekitar jam 5-an, ya. Begitu sudah mulai terang, ya, jam 4 jam 5. Nah, terutama pada waktu itu sebenarnya sudah mulai musim semi, ya. Ya, sekitar begitu. Dan katanya, tetapi mereka kemudian berpikir, ini bagaimana ini, ya? Siapa yang menggulingkan batu yang begitu besar itu bagi kita? Ya, tentara sudah tidak ada di situ. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Sebenarnya Tuhan Yesus bangkit, ya, pada hari pertama awal, yaitu sesudah Sabtu sore jam 6. Ya, tetapi Tuhan Yesus tentu tidak memerlukan orang untuk menggulingkan batu itu. Dia bisa keluar, ya, tanpa batu itu dibuka. Nah, tetapi untuk mengagetkan tentara-tentara itu, ya toh, sehingga batunya mungkin terguling oleh kuasa Tuhan dan tentaranya sudah lari terbirit-birit, ya. Jadi perempuan itu datang, lihat batunya memang sudah terguling, ya. Kemudian, ya, lalu katanya mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih, katanya, ya, jubah putih di situ, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, ini malaikat, ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia, ya, tidak ada di sini. Lihat, kata, inilah tempat mereka membaringkan dia, ya, tempat di mana dia dibaringkan, dipersilakan lihat. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ya. Petrus disebut di sini, ya, karena ini Petrus yang cerita. Memang Petrus ini kelihatannya dia pemimpin dari para rasul-rasul pada waktu itu. Dia paling antusias dalam segala hal, ya. Dan kemananya ia mendahului kamu ke Galilea, ya, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Memang Tuhan Yesus sudah pesan di pasal-pasal yang lalu, kita sudah tahu bahwa dia berkata bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit, katanya. Kemudian dia akan mendahului mereka ke Galilea, katanya, ya. Jadi dia akan bertemu dengan mereka di Galilea, katanya. Begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang mereka takut, ya. Sebagai manusia bisa saja terjadi rasa takut, ya. Tetapi sebenarnya mereka tidak perlu takut, ya. Demikian juga kita bertemu Tuhan itu adalah suatu hal yang indah. Nah, kemudian sesudah kata takut itu ada, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu. Ini tidak ada di dalam bahasa aslinya. Dan saya cek di bahasa aslinya, saya cek di bahasa Inggris, dan semuanya ini tidak ada ini kata-kata ini yang dimasukkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ke dalam Alkitab kita ini, yang dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman
firman-Nya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, sebagai jangan sampai pendengar kaget nanti cari di dalam bahasa Inggris ini ayat tidak ada dan di bahasa asli tidak ada. Jadi saya katakan bahwa ini tidak ada ini. Nah, kemudian kita lihat dari ayat 9 ya. Dari ayat 9 sampai ke ayat yang ke-20. Ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Pak Alkitab buku silakan membacakannya lah untuk kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perikop yang tidak terlalu panjang, tetapi ya isinya sangat padat. Ya. Pertama di sini dikatakan Yesus bangkit dan pada pagi hari pertama minggu itu. Jadi bangkitnya pada hari pertama, hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Kemudian dia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, ceritanya tadi mereka bertiga pergi ke kubur, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan kemudian Salome. Ya, mungkin ya mereka pergi. Dan Maria Magdalena rupanya terlarut dalam kesedihan karena tidak percaya pada pernyataan dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian di Injil yang lain bercerita bahwa dia menangis. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan dia menyangka Tuhan Yesus tukang kebun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihatnya bahwa murid-muridnya begitu sulit untuk percaya bahwa dia telah bangkit. Karena ya bisa dimaklumi juga karena belum pernah ada dengar di mana orang mati bangkit di dalam masyarakat mereka dan semuanya. Memang ya, kalau hari ini kita sudah sering mendengar Tuhan Yesus bangkit, jadi kita nanti akan bangkit semuanya. Jadi kalau ada orang bangkit dan kalau ada orang yang diubah tubuhnya, kita tidak heran karena kita sudah diberitahu ulang-ulang. Tetapi ini murid-murid dalam suasana yang berbeda dan mereka tidak percaya karena hati mereka sebenarnya tertuju kepada masalah Mesias yang menurut jasmania, materia, dan duniawinya. Jadi mereka menyangka Tuhan Yesus datang sebagai Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan fisik. Mereka menyangka Tuhan Yesus akan memerdekakan mereka dari pemerintahan Roma yang sedang menjajah mereka. Mereka menyangka demikian. Nah, sehingga mereka mengikuti Yesus Kristus dengan harapan bahwa dia akan menang dan kemudian berhasil mengalahkan pemerintah Roma dan mereka akan merdeka, begitu.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harapan-harapan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan ini menyebabkan mereka sulit untuk memahami firman Tuhan. Demikian juga kita hari ini, jikalau kita mempunyai harapan-harapan ya yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakanlah seseorang datang ke gereja, dia datang ke gereja dengan harapan yang sifatnya jasmani, yaitu kesembuhan badan lah, dan lain sebagainya, yang bersifat jasmani. Kemudian datang dengan harapan materi lah, mau mendapatkan berkat, kata orang Yesus akan kasih berkat lah, dan ini gereja ini bisa memberikan banyak berkat lah, nih berkat materi, atau yang hal-hal yang bersifat duniawi, pujian manusia, hormat dan segala macam yang bersifat duniawi. Nah, kalau manusia datang dengan harapan jasmani, materi dan duniawi, dia akan sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah murid-murid itu kelihatannya mata mereka terhadang, terhadang dari pengenalan akan Yesus Kristus secara benar karena pengharapan mereka yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini Markus mencatat secara ringkas bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di situ. Dan kemudian katanya Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada rasul-rasul, kepada mereka semua murid-murid yang lain yang sedang berkabung, katanya. Ada penekanan di ayat 11 itu, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi ada penekanan di sini pada tidak percaya. Jadi murid-murid tidak percaya akan apa yang disaksikan oleh Maria Magdalena. Memang tidak gampang bagi mereka untuk percaya. Mereka tidak percaya kesaksian Maria Magdalena. Dan bukan itu saja, tetapi di ayat yang ke-12 dan 13 juga memberitahukan kepada kita, memberitahukan kepada kita apa? Bahwa sementara itu, katanya, ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang dari mereka. Nah, 2 orang dari mereka itu yang mana ini 2 orang dari mereka itu adalah yang dicatat yang dicatat oleh Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat 35. Ini mengenai 2 orang murid, yang satunya Kleopas, 2 orang murid yang berjalan menuju ke kota Emmaus. Dan ketika mereka sedang berjalan menuju ke kota Emmaus, terus ada 1 orang yang berjalan masuk ke dalam rombongan mereka, berjalan sama mereka dan bertanya, "Kamu percakapkan apa?" Dan kemudian mereka berkata bahwa, "Apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini?" Nah, akhirnya mereka berkata bahwa ini mereka berharap Yesus yang adalah pemimpin mereka, yang akan memerdekakan mereka, telah dibunuh oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang telah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama, bahwa dia akan dihukumkan, dia akan disiksa, kemudian dia pada hari sesudah hari 3 hari dia di dalam kubur, dia akan bangkit dan lain sebagainya. Nah, sesudah Tuhan Yesus cerita panjang lebar, kemudian mereka mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah mereka karena sudah malam, tiba di Emmaus. Dan ketika mereka mau makan, Tuhan Yesus mengucap berkat dan dengan memberkati roti yang mereka akan makan, dan disitulah mata mereka terbuka dan mereka melihat dia. Akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka mungkin tidak jadi makan dan segera lari pulang ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada rasul-rasul bahwa Yesus Kristus
hidup, ya, bahwa dia telah menampakkan diri kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksudkan di Injil Lukas pasal 16 ayat 12 dan 13 ini, yang katanya, setelah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi ada pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya, ya, terhadap kesaksian dari 2 orang yang baru datang dari Emmaus, yang dengan gopo-gopo mungkin berkata bahwa kami sudah bertemu dengan dia, bahwa dia menampakkan diri kepada kami, begini kisahnya, kami berjalan, ya, dan kemudian dia masuk dalam rombongan, dan tentu ceritanya seru sekali dan banyak sekali, ya. Tetapi ada penekanan di sini, katanya apa? Kepada mereka pun, ada pun, ya, kepada mereka pun, ya, ini kelihatannya penekanan mungkin tambahan Lembaga Alkitab Indonesia, saya kurang tahu, mesti lihat di bahasa aslinya. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi tidak percaya. Kepada kesaksian dari Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Dan kepada kesaksian dari 2 orang yang datang dari Emmaus, mereka juga tidak percaya, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, betapa para rasul ini, ya, para rasul, yaitu 11 orang, ya, 11 orang mereka, karena Yudas sudah tidak ada, itu tidak percaya kepada kesaksian Maria maupun kesaksian 2 orang yang tadinya menuju ke Emmaus dan sekarang balik dengan berita bahwa Yesus sudah bertemu dengan mereka dan guru mereka sudah bangkit. Mereka tidak percaya, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, akhirnya di ayat yang ke-14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Jadi kebetulan mungkin mereka hanya 11 orang, ya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, katanya. Ya, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, katanya. Ketika mereka sedang makan, ya. Jadi ketika 11 rasul ini sedang makan, ya, berarti di ruang makan mereka sedang makan. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Nah, kelihatannya ini yang menampakkan diri kepada 11 orang ini adalah yang dicatat di dalam Injil Yohanes, yaitu yang menampakkan diri yang pertama itu tanpa Thomas, ya, tanpa Thomas. Tetapi kemudian yang menampakkan diri kepada 11 ini berarti yang dengan Thomas itu, ya, yang dengan Thomas. Jadi karena 11, jadi dengan Thomas ini, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 20 dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya. Jadi pendengar, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid. Nah, apa yang dia katakan kepada mereka? Dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Sebenarnya ini Petrus yang bercerita kepada Markus, dan Markus mencatatnya dari Petrus. Ini dipersingkat, ya, dipersingkat. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, nah di situ ada rangkaian penampakan diri Tuhan Yesus yang Paulus catat dengan lebih detail lagi. Ya, ini pun sebenarnya bukan sengaja mencatatnya secara detail, tetapi dia menulis surat kepada jemaat di Korintus dengan berargumentasi kepada mereka bahwa Yesus betul-betul bangkit dengan urut-urutan penampakan dirinya itu, urut-urutan penampakan diri. Jadi, nah, menampakkan diri, katanya, ya, bahwa ia telah dikuburkan mulai dari ayat 6, ya, katanya, ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-11 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus, dan yang terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, penampakan diri kepada
ke-11 murid ini adalah sebenarnya salah satu yang dipilih oleh Markus untuk dituliskan, yaitu untuk menyatakan kepada kita bahwa 11 rasul pun tadi awalnya memang mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah sampai di sekitar ayat yang ke-14. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 rasul dan kemudian mencela ketidakpercayaan dan kegigilan hati mereka. Yang mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia, bahwa dia sudah bangkit ya. Kemudian dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil itu, beritakanlah Injil kepada semua makhluk ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, sekarang kita perlu luruskan dulu mengenai penampakan Tuhan Yesus ya, mengenai penampakan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasul ya. Menampakkan diri kepada rasul-rasul. Kemudian rangkaian penampakan dirinya dicatat oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Di situ dikatakan, dan ada tambahan di situ katanya ya, bahwa yang paling akhir dari semuanya yang menampakkan diri juga kepadaku, kata Rasul Paulus. Jadi yang paling akhir, ayat 8 ya. 1 Korintus 15 ayat 8 berkata, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, prematur ya. Nah, sebenarnya mengapa demikian ya? Dia menampakkan diri kepada rasul-rasul semuanya. Jadi dia menampakkan diri kepada Paulus. Paulus ini rasul yang ketinggalan sebenarnya, rasul yang ketinggalan. Dan dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Yang terakhir kali ia menampakkan diri kepada Rasul Paulus tercatat di dalam Kisah Para Rasul ya. Coba kita buka di Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-23 dari ayat 11. Memang satu kali sudah menampakkan kepada Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 9, yaitu perjalanan menuju ke Emmaus, perjalanan menuju ke Damsyik. Dan kemudian di Kisah Rasul pasal 23 ayat 11 ini, ketika Rasul Paulus ditangkap ya, dan akan dikirim ke Roma dari Kaisarea. Nah, ayat 11 berkata, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab ya, sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi Tuhan ya datang dan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, dan seterusnya. Nah, kata Rasul Paulus, itu yang terakhir. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada siapapun, karena itu adalah yang terakhir ya. Itu adalah yang terakhir. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan percaya ya. Jangan percaya atas omongan orang bahwa dia melihat Tuhan Yesus datang kepadanya dan kemudian macam-macam ya, macam-macam lah, ada ini itu katanya ya, bahwa Tuhan datang dan lain sebagainya ya, bahwa dia melihat Tuhan, apalagi Tuhan bawa dia jalan-jalan ke surga, bawa dia jalan-jalan ke neraka lagi. Konyol sekali ya, saking seringnya nanti Tuhan Yesus bawa dia jalan-jalan ke surga dan ke neraka, nanti dia jadi guide tour ke surga dan ke neraka ini. Jadi ini bisa kacau sekali ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berpegang kepada Alkitab ya, kita berpegang kepada Alkitab, karena Alkitab saya memberitahukan kepada saya bahwa yang melihat Tuhan Yesus terakhir itu adalah Rasul Paulus. Sesudah itu tidak ada orang melihatnya lagi sampai sangka
sangkakala berbunyi dan kita akan naik ke angkasa untuk menyongsongnya di udara, sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapapun yang berkata kepada Anda bahwa dia melihat Tuhan Yesus, jangan percaya. Dan itu telah Tuhan pesankan. Itu telah Tuhan pesankan di dalam Injil Markus ini. Kita juga sudah membahasnya. Tuhan sudah pesan ya bahwa akan ada orang katanya ya yang mengaku dirinya Mesias, kemudian yang akan berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, kata orang mungkin katanya, yaitu di Markus pasal 13. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kalau ada orang berkata bahwa dia lihat Tuhan Yesus, itu sama artinya dengan dia berkata bahwa Yesus ada di kamarnya. Ya, jadi jangan percaya, sudah dipesankan kepada kita jangan percaya. Nah, kalau ada orang yang saya berkata terlalu bodoh untuk mempercayai hal yang demikian. Mengapa? Karena selain firman Tuhan dengan telak-telak berkata bahwa tidak ada orang yang melihat Tuhan Yesus lagi ya. Dan yang melihatnya terakhir kali itu adalah Rasul Paulus ya toh. Kemudian yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu bukan melihat Tuhan Yesus yang dimaksudkan penampakan diri, tetapi Yohanes dikuasai oleh Roh. Jadi itu adalah pewahyuan ya, pewahyuan, bukan penampakan Tuhan Yesus, tetapi itu sebuah proses pewahyuan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus berkata dialah yang melihat Tuhan Yesus yang terakhir kali ya, yang terakhir kali melihat Tuhan Yesus. Jadi sekarang kalau ada orang berkata kepada kita bahwa dia lihat Tuhan Yesus, tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Tuhan sudah pesan kalau orang berkata ia ada di padang, jangan percaya. Jadi outdoor jangan percaya. Dia ada di dalam bilik, jangan percaya. Indoor jangan percaya. Apalagi coba betapa detailnya Tuhan pesankan itu. Ada orang berkata dia lihat Tuhan Yesus di outdoor, jangan percaya. Ada orang berkata dia lihat Tuhan Yesus di indoor, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena Alkitab kita berkata bahwa tidak boleh percaya. Jadi ya sekarang lagi pula kalau kita pakai akal budi kita berpikir saja, kalau orang berkata kepada kita dia lihat Tuhan Yesus, kita jadi heran, bagaimana dia tahu itu Yesus? Bagaimana dia bisa tahu itu muka Tuhan Yesus? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, aneh kan? Ya, no? Ada orang berkata kepada saya, dia bilang, Dr. Liao, saya melihat Tuhan Yesus gini-gini. Saya tertawa dan dia marah sekali. Dia berkata, masa tidak percaya kepada saya? Oh, bukan masalah kredibilitas kamu, saya bilang. Ya. Masalahnya sekarang bagaimana kamu bisa tahu itu Yesus yang kamu lihat itu? Oh, kemudian dia berkata begini, pertama-tama terang sekali. Nah, saya bilang itu bahaya. Kamu pikir terang itu Tuhan Yesus? Ya, ingat di dalam Alkitab dikasih tahu bahwa iblis itu malaikat terang. Ya. Lucifer itu artinya apa? Lucifer itu artinya putra fajar. Ya. Di dalam Yesaya pasal 14 disitulah kata Lucifer itu muncul ya di dalam bahasa Latin. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini dikatakan ya Yesaya pasal 14, coba ya pendengar buka Yesaya pasal 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Nah, di dalam bahasa Ibrania itu di sini itu dikatakan Hillel, ya, Hillel itu. Tetapi di dalam bahasa Latinnya diterjemahkan Lucifer. Jadi kata Lucifernya kita itu dari bahasa Latin, ya, bukan dari bahasa Ibrani. Nah, bahasa Latinnya itu adanya Lucifer. Nah, mungkin pendengar ada yang namanya Lucy, ya, minta maaf, ya. Lucy namanya cakep gitu. Lucy itu artinya apa? Lucy itu artinya terang ya. Bagus. Nah, Lucifer itu apa? Lucifer itu artinya yang memancarkan terang sebenarnya ya. Putra fajar sini, bintang timur ya. Dia memancarkan terang. Mungkin ada yang bertanya juga, mengapa di dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus dikatakan dia bintang timur juga, putra fajar? Ya, memang. Jadi Lucifer ya itu adalah
pribadi yang mau menyamakan dirinya. Jadi sebenarnya yang dikatakan di dalam Yesaya ini adalah sebuah ucapan sindiran. Wah, engkau telah jatuh dari langit, hai bintang timur. Kamu yang mau menyebut dirimu bintang timur, kamu yang mau menyebut dirimu putra fajar, kamu mau menyebut dirimu Lucifer, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa antikristus itu akan menentang Tuhan Yesus, akan memaki-maki Tuhan Yesus. Bukan. Antikristus itu adalah yang selalu menyatakan dirinya Kristus, yang selalu mau menjiplak Kristus, gitulah. Nah, anti itu bahasa Yunani itu preposition. Ya, preposition yang bisa berarti menentang sekaligus berarti menggantikan. Jadi menentang dengan cara menggantikan. Nah, saya kasih contoh, misalnya kita tahu ada pahlawan Spanyol yang namanya Zorro ya, dengan tutup kepalanya. Nah, Zorro yang baik selalu menolong orang, tetapi ada musuh Zorro yang berkostum seperti Zorro dan sengaja pergi memperkosa orang, sengaja pergi merampok orang, dan sengaja meninggalkan misalnya bekas huruf Z. Wah, sehingga orang menyangka, ini Zorro yang melakukan. Jadi Zorro yang asli punya nama tercemar oleh Zorro yang palsu tadi. Nah, antikristus punya maksud dan antikristus punya cara kerja adalah selalu menyamakan dirinya dengan Kristus dan selalu membuat orang percaya dirinya Kristus. Dan demikian juga lah antek-anteknya, ya. Antek-anteknya artinya para pelayan antikristus, para nabi palsunya, ya, para pendukung antikristus. Mereka selalu menyebut Yesus, haleluya, amin, ya. Mereka adalah orang yang demikian. Jadi pendengar jangan berpikir bahwa antikristus itu adalah yang memaki-maki Yesus, ya, yang tidak mau percaya Yesus. Bukan. Antikristus itu adalah yang berusaha untuk menjiplak Kristus dan berusaha untuk menggantikan peran Yesus Kristus, berusaha untuk menggantikan posisi Yesus Kristus. Nah, itulah antikristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, teman saya yang tadi saya katakan itu, bahwa dia berkata bahwa dia melihat Yesus, lalu saya tertawa, lalu dia bilang saya tidak percaya kepadanya. Terus saya tanya, bagaimana kamu bisa tahu yang kamu lihat itu Yesus? Lalu dia bilang, saya melihat terang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terang itu bisa Lucifer. Hati-hati, ya. Terang itu bisa Lucifer. Nah, kemudian lalu saya bilang, lalu habis terang itu gimana? Kok kamu bisa tahu kamu lihat? Kemudian muncul wajah katanya. Nah, saya bilang, bagaimana kamu bisa tahu itu wajah Yesus? Dan dia berkata bahwa, ya, karena itu seperti yang di kalender katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia rupanya terpengaruh oleh kalender. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang di kalender itu bukan muka Tuhan Yesus, ya. Itu yang melukis Tuhan Yesus itu sembarangan melukis Tuhan Yesus. Dia sembarangan. Nah, karena di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53, Yesaya pasal yang ke-53 memberitahukan kepada kita. Coba saya bacakan Yesaya 53 ayat 1 dan 2, ya. Katanya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah, ya, tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Nah, ia tidak tampan. Dengar baik-baik. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi Yesaya sudah menubuatkan bahwa wajah Sang Juru Selamat Tuhan Yesus tidak tampan, sehingga rupa pun tidak, sehingga orang bisa tertarik kepadanya. Memang dia tidak tampan. Nah, Tuhan sengaja datang mengenakan wajah yang tidak tampan, supaya jangan sampai cewek-cewek di Yerusalem, ya, tidak bisa tidur gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sengaja datang dengan wajah yang tidak tampan. Tidak ada orang yang melihat wajahnya yang bisa menginginkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi yang di kalender itu bukan muka Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi, itu bukan Tuhan Yesus. Itu muka seorang yang rambutnya gondrong lagi, ya. Rambutnya gondrong, jadi nggak beres itu, ya. Dan padahal di dalam kitab Korintus, Tuhan Yesus yang mengilhami penulisan
surat Korintus kepada Paulus bahwa ya laki-laki berambut gondrong itu satu kehinaan, ya, satu kehinaan. Laki-laki wajarnya harus berambut pendek, perempuanlah yang berambut panjang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa laki-laki yang berambut gondrong dikatakan kehinaan di hadapan Tuhan? Itu karena begini, dia tidak menghargai kelaki-lakiannya. Dia membawa dirinya untuk supaya dimirip-miripkan dengan perempuan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah kita bahwa banyak orang ya tidak mengerti kebenaran, dan sesungguhnya banyak hamba Tuhan telah seperti orang buta menuntun orang buta. Dan saya kasih tahu Anda pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa tidak sedikit sebenarnya, saya tidak tahu mereka secara tidak sadar melayani antikristus, atau mereka sebenarnya secara sadar melayani antikristus dengan berkata bahwa mereka melihat Tuhan Yesus lah dan lain-lain sebagainya. Wow, itu sebuah tanda yang sudah sangat jelas. Jikalau seseorang berkata bahwa dia lihat Tuhan Yesus, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, siapakah dia? Mengapakah Tuhan sekarang spesial menampakkan diri kepadanya? Padahal firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan bahwa Rasul Pauluslah orang yang melihat Tuhan Yesus terakhir kali. Lalu mengapakah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya? Seberapa spesialkah dia? Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kemudian Tuhan berkata kepada rasul-rasul, kepada 11 rasul-rasul ini, karena mereka tidak mau percaya, mereka tidak percaya, degil hati mereka, sehingga di sini dikatakan Tuhan berkata, tetapi yang percaya, ya, katanya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang percaya, menyertai siapa ini orang-orang yang percaya ini, ya? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sebagainya. Ini siapa? Kepada siapa Tuhan Yesus berkata ini, bahwa mereka akan diikuti oleh tanda-tanda ini? Di ayat 14 kata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada 11 rasul, ya, kepada 11 rasul. Mengapa Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa sedemikian rupa? Karena mereka adalah saksi mata Tuhan. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus tahu persis sesudah dia kembali ke surga, ada banyak orang akan bercerita. Mereka akan bercerita ini, itu, dan lain sebagainya. Bahkan sampai masa kini mereka sengaja mengarang buku ini, itu, dan lain sebagainya. Tuhan sudah tahu itu duluan. Oleh sebab itu Tuhan memilih 12 orang yang senantiasa bersama-sama dengan mereka, dan satu orang kemudian menjualnya, kemudian menggantung diri, dan digantikan oleh satu orang lagi yang namanya Matias, yang juga mengikuti mereka bersama-sama sejak Yohanes Pembaptis katanya. Jadi orang ini menjadi saksi mata. 12 orang ini menjadi saksi mata atas semua yang Tuhan Yesus buat. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah demikian, jikalau nanti satu hari engkau mendengar cerita yang ngaco belok, engkau mendengar cerita yang simpang siur, jangan kamu percaya. Sekali lagi, jangan kamu percaya. Yang kamu harus percaya itu adalah kesaksian dari 12 rasul ini, yang kamu harus percaya. Dan oleh sebab itulah maka Tuhan memberikan mereka kuasa. Tuhan memberikan mereka kuasa. Dan di dalam 2 Korintus pasal 12, dan pendengar coba silakan buka 2 Korintus pasal 12, di ayat 12 berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Nah, Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, karena sebagian dari jemaat Korintus tidak percaya bahwa dia adalah rasul, maka Rasul Paulus berkata, segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah kamu, kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kalau begitu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, bolehkah kita simpulkan bahwa kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat hanya diberikan kepada rasul-rasul? Jadi yang di Markus pasal 16 ini, mulai dari ayat 16 ini yang dikatakan orang yang akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa lain dan memegang ular dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan itu adalah rasul-rasul yang Tuhan Yesus sedang menampakkan diri kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi jangan sembarangan menafsirkan Alkitab.
salah menafsirkan Alkitab, kita bisa menjadi antek-antek antikristus. Salah memahami Alkitab, kita bisa menjadi kaki tangan iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hatilah. Mengapa Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan mujizat kepada rasul-rasul? Jawabannya adalah karena Tuhan mau meneguhkan mereka. Tuhan mau meneguhkan kesaksian mereka. Jikalau orang tidak percaya kepada rasul-rasul, maka hari ini tidak ada kekristenan. Oleh sebab itulah Tuhan ingin supaya kesaksian dari para rasul didengar. Bukan hanya kesaksian para rasul didengar, tetapi pengajaran rasul-rasul didengar. Bahkan setiap kata yang diucapkan oleh rasul itu harus didengar. Dan barang siapa yang membantah rasul-rasul, itu sama dengan membantah Roh Kudus. Barang siapa yang membohongi rasul-rasul, itu sama dengan membohongi Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus berkata kepada Ananias dan Safira yang membohonginya, bahwa mengapa kamu mendustai Roh Kudus. Jadi mendustai Petrus sama dengan mendustai Roh Kudus, sehingga Ananias mati seketika. Dan kemudian Safira istrinya datang, juga ditanya, apakah jumlahnya sekian yang kamu jual? Dia bilang, iya, padahal tidak begitu. Kemudian Safira pun mati seketika juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan kasih kuasa yang sedemikian besar kepada rasul-rasul? Adalah karena mereka saksi mata. Karena Tuhan mau supaya semua orang mendengarkan rasul-rasul, bahwa semua orang mempercayai omongan rasul. Dan hari ini kesaksian rasul ada di tangan kita, yaitu kitab perjanjian baru. Pengajaran rasul ada di tangan kita, yaitu surat-surat yang dituliskan oleh rasul-rasul ada di tangan kita. Jadi kita harus mempercayai pengajaran rasul, kesaksian rasul, dan tidak boleh mempercayai kesaksian orang lain. Siapapun juga dia, apalagi Don Brown, ya, siapa dia itu? Ya, apalagi Da Vinci katanya. Da Vinci cuma tukang lukis yang agak sinting, gitu. Bagaimana kita boleh mempercayai dia? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kita boleh percaya, yang kita harus percaya adalah kesaksian rasul-rasul. Kesaksian rasul-rasul, sekali lagi, kita tidak boleh percaya kepada yang lain-lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita tahu, oleh sebab itulah Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan mujizat kepada siapa? Kepada rasul-rasul, dan kita harus mempercaya. Dan di tangan kita ini ada kesaksian rasul dan pengajaran rasul-rasul, dan iman kita harus ditumpukan ke sini. Jadi kita tidak boleh percaya kepada yang lain-lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, fahamkah kita mengapa Tuhan memberikan kuasa melakukan mujizat kepada Paulus, Petrus, dan tidak memberikannya kepada Dr. Suhento Liao? Mengertikah pendengar sekalian? Saya tidak membutuhkan itu. Hari ini saya memberitakan Injil yang sudah disaksikan oleh para rasul, dan hari ini saya mengajarkan teologi yang diajarkan oleh Petrus, Paulus, Yohanes dalam surat-suratnya. Itulah yang saya ajarkan. Dan tidak ada pengajaran baru, dan tidak ada kesaksian baru yang dari diri saya. Dan kalau orang tidak mau mempercayai kesaksian saya, dia tidak mempercayai kesaksian para rasul. Dia bukan tidak mempercayai kesaksian Suhento Liao. Saya tidak ada arti apa-apa, ya. Tapi dia tidak mempercayai kesaksian para rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini yang harus kita fahami. Jadi di tangan kita hari ini ada firman Tuhan, ada Alkitab yang adalah kesaksian para rasul, tulisan para rasul. Nah, mengapakah Alkitab kita bukan 28 kitab perjanjian baru kita? Mengapakah kitab perjanjian baru kita bukan 26 kitab? Mengapa 27 kitab? Adalah karena yang bisa masuk sebagai firman Tuhan, pertama, itu harus tulisan para rasul. Kedua, itu harus yang di backup oleh rasul. Seperti Injil Markus ini adalah cerita Rasul Paulus yang dicatat oleh Markus. Kemudian juga sekurang-kurangnya kitab itu beredar selagi rasul masih hidup. Jadi sesudah rasul mati, tidak ada lagi orang boleh mengakui kitab yang lain sebagai firman Tuhan. Dan apalagi hari ini tidak ada lagi orang yang bernubuat. Yang bernubuat, saya katakan 100% itu bukan dari Tuhan. 100%, ya, karena pewahyuan sudah berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 sudah berhenti. Dan hari ini di tangan kita sudah genap 27 kitab. Ini adalah kesaksian para rasul, ini adalah tulisan para rasul, ini adalah pengajaran para rasul yang kita pegang.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan memberikan mereka kuasa dan mujizat-mujizat terjadi untuk meneguhkan firman-Nya. Tadi di situ dikatakan untuk meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Menyertai apa? Menyertai firman-Nya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Kemudian satu hal lagi di dalam perikop ini yang perlu kita perhatikan amat sangat, yaitu di ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di sini katanya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Nah, apakah keselamatan itu perlu ditambah dengan baptisan? Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Jadi, keselamatan itu hanya melalui percaya. Sedangkan baptisan itu adalah perbuatan normatif yang harus mengikuti orang yang sudah percaya, kemudian dibaptis. Sama seperti saya berkata demikian, siapa yang mandi dan berpakaian, dia bersih. Tetapi siapa yang tidak mandi, dia kotor. Nah, berpakaian itu adalah perbuatan normatif, konsekuensi langsung dari sesudah mandi. Ya, kalau tidak dia akan telanjang bulat gitu. Jadi yang membuat dia bersih itu adalah bukan berpakaian, tetapi yang membuat dia bersih itu adalah mandi itu. Jadi barang siapa yang tidak mandi dia akan kotor, barang siapa yang mandi dia akan bersih. Sedangkan berpakaian adalah tindakan berikut dari sesudah mandi. Jadi setiap orang yang percaya harus dibaptis. Ada gereja yang konyol lagi, tidak dibaptis katanya ya. Itu yang hyperdispensationalism itu ya. Tidak dibaptis katanya. Mereka salah menafsirkan Alkitab amat sangat. Padahal perintah amanat agung, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, yang ditulis dalam Injil Matius, dan baptiskanlah mereka. Sampai akhir zaman kita disuruh untuk menjadikan orang murid Tuhan dan membaptiskan mereka sampai akhir zaman. Ya, tetapi ada gereja yang menyetopnya. Wah, hebat sekali ya. Tanpa mereka sadari atau dengan sadar, saya tidak tahu, mereka melanggar firman Tuhan. Mereka berani-beraninya menentang firman Tuhan. Mereka beraninya menentang perintah Tuhan. Tuhan perintahkan supaya orang yang percaya itu dibaptiskan. Mereka menentang perintah itu. Coba Anda bisa bayangkan betapa buruknya, betapa beraninya mereka menentang perintah Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, bawalah ini ke sana, kemudian disimpan baik-baik. Mereka bilang apa? Cuman disuruh bawa ke situ, enggak usah disimpan dengan baik. Bagaimana boleh begitu? Dia menentang perintah Tuhan. Jadi gereja yang tidak membaptis orang justru menentang perintah Tuhan. Tetapi apa kita perlu dibaptiskan supaya masuk surga? No. Jangan salah paham. Kita dibaptiskan untuk menjadi murid. Kita dibaptiskan untuk menjadi anggota jemaat. Kalau orang yang tidak bisa jadi murid, yang sedang sakit di rumah sakit di ICU, ya itu tidak perlu dibaptis. Ya, karena dia tidak bisa jadi murid, ya. Dia belum bisa belajar, ya. Bahkan makan juga masih belum bisa. Bagaimana bisa jadi murid, ya. Nanti kalau dia sudah sembuh, dia pergi ke gereja dan dia mau jadi murid, nah barulah dibaptiskan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus paham akan kebenaran ini. Nah, kalau dia mati sebelum sempat dibaptis, ya jelas dia akan masuk surga. Masuk surga tidak tergantung kepada baptisan. Kalau masuk surga tergantung pada baptisan, maka betapa besarnya jasa pendeta untuk orang masuk surga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan orang kalau dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus hari Senin, kemudian rencananya hari Minggu dia akan dibaptis, tapi hari Sabtu dia mati? Apakah dia masuk neraka karena tidak keburu nyampe hari Minggu untuk dibaptis? Lebih celaka lagi misalnya orang percaya Tuhan, kemudian ya mau dibaptis, pendetanya bilang saya lagi sibuk ke kota lain, kamu tunggu dulu ya. Nah, pulangnya juga masih sibuk, ternyata ya ditunda, kemudian mati. Jadi bagaimana dia masuk ke neraka karena pendeta terlalu sibuk gitu?
Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, celakalah mereka yang mengajarkan bahwa masuk surga itu perlu baptisan. Celakalah mereka, mereka telah menyimpangkan Injil. Dan celakalah mereka yang tidak membaptis orang yang mau menjadi anggota gereja. Mereka telah menentang perintah Tuhan untuk membaptiskan orang yang mau menjadi muridnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dibaptis untuk keselamatan atau dibaptis supaya masuk surga itu salah, dan tidak dibaptis untuk menjadi murid itu juga salah. Jadi segala sesuatunya harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita selesaikan Injil Markus. Puji syukur kepada Tuhan, kita selesaikan Injil Markus hari ini pembahasannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinanmu, kami selesai membahas Injil Markus. Simpanlah itu Tuhan ke dalam hati kami. Bantulah kami untuk mengenangnya, mengingatnya, supaya kami murid-Mu yang baik. Puji hormat kami naikkan kepadamu, Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda beritahukan kepada teman-teman, SMS mereka semuanya, supaya Injil Lukas kita start dari awal saja. Jadi supaya betul-betul ya, lebih banyak orang lagi mendapat berkat. Anda SMS teman Anda sebanyak-banyaknya. Kasih tahu ya, ada Through the Bible. Sekarang sampai di Injil Lukas hari Senin. Kami mengundurkan diri. Selamat pagi kepada semua pendengar. Amin.